Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang diskriminasi. Kira-kira teman-teman sudah tahu apa itu diskriminasi? Jika belum, biar saya jelaskan. Diskriminasi yaitu sikap membeda-bedakan dengan sengaja antara agama, ras, etnis, budaya, atau suku dengan sengaja. Contohnya seperti sebuah kelompok mayoritas mengucilkan kelompok minoritas. Banyak kejadian seperti agama A mengucilkan agama B karena agama B dinilai kurang benar atau salah. Dan kejadian lain yaitu di kelompok orang-orang yang berada mengucilkan kelompok-kelompok orang yang kurang berada, seperti orang yang kurang mampu atau orang-orang jalanan. Anak-anak tersebut sering menghina atau mengata-ngatai mereka dengan sengaja, seperti menurunkan mental atau membuat mereka jadi tidak percaya diri. Padahal semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Entah itu dari suku, agama, atau ras, dari mana saja, setiap orang itu pasti punya kekurangan. Jadi tentang diskriminasi ini, mereka selalu membeda-bedakan dengan sengaja, seperti yang saya katakan tadi. Membeda-bedakan dengan sengaja yaitu menghina atau melecehkan. Contoh lain yaitu ada pada kasus-kasus yang sering terjadi, yaitu seperti orang yang berwajah kurang tampan atau yang wajahnya berjerawat. Sering dikatakan, ih, kenapa sih wajahnya itu berjerawat? Mungkin dia punya penyakit apa, punya penyakit itu, ini. Seperti itu teman-teman. Jadi itu contoh kecil dari diskriminasi. Selanjutnya kami akan masuk pada jenis-jenis diskriminasi. Yang pertama rasisme, yaitu dari kelompok-kelompok yang mendiskriminasi kelompok lain, yaitu mengucilkan kelompok lain. Seperti itu. Jadi kelompok mereka mungkin mempunyai kelebihan seperti ini, atau di kelompok mereka mungkin mempunyai orang yang seperti ini kelebihannya ini. Dan di kelompok lain, di kelompok lawannya, mereka mungkin merasakan mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya kekuatan, atau mereka tidak punya skill, keterampilan. Jadi mereka mendiskriminasi, yaitu mengucilkan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak bisa apa-apa, mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah kasta, yaitu kasta yang seperti saya katakan tadi, bahwa seperti pangkat atau jabatan dari orang tersebut, atau wibawa. Misalnya dia mempunyai sebuah gelar seperti ini, pernah menjuarai ini, mengikuti lomba yang seperti ini. Demikian beberapa lomba diikuti. Dan anak lain yang tidak pernah mengikuti lomba, atau yang mungkin baru 1-2 kali mengikuti lomba, mereka dikucilkan atau dikata-katai, seperti mungkin mereka dikatai salah satunya ya bodoh, atau tidak punya kemampuan, atau tidak punya skill. Ya, seperti itu diskriminasi terhadap kasta. Selanjutnya disabilitas. Disabilitas ini kita sudah mampu melihat bahwa dari luarnya saja mereka sudah mungkin terlihat seperti mempunyai kekurangan. Tapi karena seperti yang saya katakan tadi, semua punya kekurangan. Di mana ada kekurangan, di situ ada kelebihan. Jadi mungkin mereka melihat dari luarnya tentang postur tubuh yang
tidak sempurna, atau tangan kaki mereka yang diamputasi atau yang tidak punya kaki atau sebelah kaki mereka hilang, bisa mereka diskriminasi seperti anak itu pincang, berjalannya tidak lurus, cara berjalannya tidak lurus, dia tidak punya tangan sebelah, dia cacat, seperti itu teman-teman. Jadi orang yang mendiskriminasi itu namanya diskriminasi disabilitas. Yang selanjutnya adalah diskriminasi pecandu narkoba, yaitu kita tahu bersama-sama pecandu narkoba ini adalah orang-orang yang pernah menggunakan narkoba atau benda-benda seperti itu. Jadi teman-teman dan orang lain mungkin mengucilkan mereka, mengatakan bahwa mereka sudah terkena virus atau terkena penyakit apa, atau seks bebas dari apa mereka lakukan, ya seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah diskriminasi pecandu narkoba. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa menyaksikan sebuah video yang akan saya tampilkan, dan semoga teman-teman paham dengan apa yang telah saya jelaskan. Ya, baik teman-teman. Dan sekarang kita akan menyaksikan video pendek tentang diskriminasi. Silakan. Diajak ngomong itu ya jawab. Tatap dong matanya. Emang yang ngajak ngomong di buku? Udah so rajin, so pinter, tapi pas ujian gak pernah kasih jawabannya. Dasar pelit dah lu. Apa sih mukanya? Di, gak bisa ngomong gak? Diajak ngomong tuh jawab. Jangan dia ke bawah terus, yang mulut tuh dipakai. Jawab lagi. So cantik ya? Pakai dong. Gue cantik. Tuh cantik. Gak bisa. Apa namanya sih, kembang pasir? Kembang desa Bogor. Lihat ke depan dong. Cium deh, harum nggak? Cium. Ngapain dilepas? Cium. Berani ya datang ke sini sendiri? Siapa yang nyuruh datang? Mau ngapain? Jawab. Punya mulut gak? Ya dijawab lah. Pocokin. Itu ngapain sih pakai tas gituan? So keren banget dah. Apa sih? Kayak cewek tau nggak? ini apa sih? Oh my god, honey. Balik aja lo ke Cina.
ya Allah. Ambil lah. Krisis identitas ya? Katanya Cina. HP-nya kok Korea? Kamu nggak jelas. Elah. Ambil tuh HP lu. Ambil lah. Ambil, mau nggak Udah diambil? kaya. Ya Allah, oh iya udah kaya. Soalnya biasanya nggak ngeluarin duit, pelit. Bisa ambil gratisan. Ngapain diambil, katanya udah kaya. Aduh, maaf Angel. Berdirilah. Woi, mata dipakai. Berdiri. Kan nggak kelihatan. Bisa berdiri nggak ah? Oh ya, sipit ya Cina nggak kelihatan ya. Berdiri. Harus banget diangkat. Cepetan, Woi. Ada apa ini? Siap. Ada apa ini? Kok pergi? Diskriminasi merupakan hal yang bertolak belakang dengan budaya Indonesia. Diskriminasi dapat mencakup banyak sisi kehidupan, seperti ras, kepribadian seseorang, fisik, dan lain sebagainya. Salah satu akibat dari diskriminasi adalah pembulian atau pengintimidasi. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang berperan dalam diskriminasi dan apatis terhadapnya. Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam kultur yang harus kita hargai dan banggakan. Tadi menurut kalian bagaimana pembulian yang ada dalam video ini? Jahat. Pembuliannya. Jahat. Ya gimana ya? Kayak dia tuh diskriminasi banget, kayak menghina ras kayak gimana gitu. Padahal kan ya nggak boleh. Menurut kami jujur tidak realistis sih. Terus menurut kalian diskriminasi itu apa? Kalau menurut saya, diskriminasi itu adalah suatu tindakan atau perilaku terhadap suatu individu atau kelompok yang dilakukan suatu individu atau kelompok lain yang dilakukan individu itu tersebut dengan dalam ras, agama, suku gitu. Kalau aku sih orang yang diskriminasi orang lain itu menurutku ya orang-orang yang nganggur gitu. Soalnya kan mereka kan kayak nggak punya kegiatan lain, jadi mereka bingung gitu loh buat ngelakuin apa. Ya udah dia ngediskriminasi orang, padahal ya udah gitu. Menurut kalian, apakah diskriminasi sudah ditangani dengan baik di Indonesia? Belum karena berdasarkan pengalaman pribadiku sendiri itu ya, aku walaupun dulu aku dari TK sampai SMA itu sekolahnya swasta terus, terkadang ada juga pembulian kepribadian karena aku sendiri orangnya itu tidak terlalu sosial juga, walaupun aku berusaha sosial, dan juga aku juga nggak seperti stereotipikal cowok-cowok lainnya yang biasanya maskulin main futsal. Aku itu nggak terlalu maskulin juga, jadi aku seringkali jadi korban pembulian seperti kamu kok gini sih, ayo banyak omong dong, aduh cowok kok kayak gini, kelemar-kelemer. Ya, tapi ya kalau mau bilang ke guru atau kepala sekolah palingnya dibilang, lu ya kamu cowok tuh ngapain protes, palingnya dibilang gitu. Jadi yang saya nggak tahu harus ngomong ke siapa, diem aja mah. Ya sama kayak di sekolahku dulu SMA, diskriminasi ya nggak ditangani, malah kan tetap aja yang freak gitu itu dibully pastinya, dan mereka ya nggak mau ngomong guru. Kalau ngomong ke guru, kepala sekolah, pasti ya nanti dibully lagi sama yang bully itu, percuma. Dan guru juga nggak selalu ngedukung korban bulian sih. Menurut kalian cara menanganinya
diskriminasi itu di lingkungan kita ini sekarang dulu aja bagaimana? Tanpa kita sadari tuh banyak hal yang kita lakukan itu udah diskriminasi orang, bullying orang, tapi orang-orang rata-rata mikir halah gitu tok, jangan baper. Kadang itu statement-statement yang seperti itu yang buat kita itu secara nggak langsung itu merugikan orang, ngediskriminasi orang, ngebully orang, kita sendiri nggak sadar. Wow. Sasa? Ya, kalau menurut aku sih ya kita harus berpegang teguh dengan Pancasila, karena dengan kita memahami makna dari Pancasila, setiap silanya kita terapkan, maka pasti tidak akan ada yang namanya bullying atau itu, karena kita semua itu Indonesia, kita satu, jadi nggak ada yang namanya perbedaan.